Halo teman, ketemu lagi dalam acara SBBM. Sukses berkat belajar mandiri. Ait, hampir lupa. Supaya teman-teman lebih cepat memahami materi yang saya paparkan, sediakan dulu alat tulis untuk merangkum materinya. Siap? Oke, kita mulai. Teman-teman, yuk kita belajar induksi matematika. Materi induksi matematika sangat mudah apabila kita sudah mengetahui rahasianya. Mari kita buktikan. Langkah-langkah mengerjakan induksi matematika ada 3 langkah. Langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1. Lazimnya N sama dengan 1. Ada yang tidak sama dengan 1. Kita lanjutkan. Untuk N sama dengan 1, maka menghasilkan pernyataan untuk N sama dengan 1 benar. Apabila menghasilkan pernyataan yang salah, berarti soal tersebut salah. Apabila pernyataannya menghasilkan yang benar, maka kita lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita hanya menulis N sama dengan K benar, maka menghasilkan pernyataan untuk N sama dengan K benar. Langkah yang ketiga, untuk N sama dengan K plus 1, maka akan dibuktikan pernyataan untuk N sama dengan K plus 1. Kita ulangi langkah-langkah mengerjakan induksi matematika. Yang pertama, N sama dengan 1. Maka apabila P1 salah, berarti soal tersebut salah. Apabila P1 benar, maka kita lanjutkan langkah yang kedua. Kita hanya menulis saja N sama dengan K benar, maka pernyataan P untuk N sama dengan K benar. Kita lanjutkan langkah yang ketiga. Akan kita buktikan untuk N sama dengan K ditambah 1. Maka kita buktikan P untuk K sama dengan 1. Contoh 1. Buktikan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah 2N dikurangi 1 sama dengan N kuadrat ditambah 1. Bukti. Langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1. Kita masukkan ke rumusnya. Berarti 2 kali N-nya diganti 1 dikurangi 1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sama dengan 1 kuadrat, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Perhatikan, ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Berarti soal tersebut salah. Artinya tidak terbukti. 2. Buktikan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah 2N dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Bukti. Langkah pertama, untuk N sama dengan 1. Kita masukkan ke rumusnya. Sehingga 2 kali N diganti 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat, 1.
menghasilkan pernyataan yang benar. Maka dilanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, selalu ditulis N sama dengan K benar. Maka N sama dengan K dimasukkan ke rumusnya. Sehingga menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2 N-nya diganti K menjadi 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat benar. Dilanjutkan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita tulis N sama dengan K ditambah 1. Maka kita masukkan ke soalnya. Kita ubah N sama dengan K ditambah 1 menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2 N-nya diganti dengan K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Yuk kita kerjakan secara teorinya dulu. Perhatikan triknya. 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah. Nah, perhatikan kita beri renggangan. 2K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Perhatikan, kalau suku terakhir adalah K ditambah 1, maka sebelum suku terakhir adalah K. Sehingga kita tuliskan 2K dikurangi 1 ditambah. Perhatikan yang ada stabilo kuning. Ternyata sama. Berarti yang kuning ini dapat kita ganti dengan K kuadrat. Ditambah, kita kalikan 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Perhatikan langkah yang sudah kita lakukan, kita hapus. Kita akan menggunakan cara yang lebih cepat. Perhatikan, maka setelah langkah yang pertama, langsung saja K kita tulis di bawah. Sehingga menjadi K kuadrat ditambah, tulis suku terakhir, 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Sehingga langkah ini adalah yang paling cepat. Kita sederhanakan, K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Kita faktorkan menjadi K ditambah 1 kuadrat sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Perhatikan, antara ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti terbukti. Maka soal yang di atas adalah benar. Supaya lebih jelas, kita kerjakan soal nomor 3. Buktikan 1 kuadrat dibagi 1 kali 3 ditambah 2 kuadrat dibagi 3 kali 5 ditambah dan seterusnya ditambah N kuadrat dibagi 2N dikurangi 1 kali 2N ditambah 1 sama dengan N kali N ditambah 1 dibagi 2 kali 2N ditambah 1. Wow! Kalau kita lihat soalnya, wow, cukup mengerikan. Teman-teman tidak usah pesimis dan takut melihat soal yang seperti itu. Kita sudah punya triknya. Mari kita buktikan. Teman-teman ingat,
Langkah pertama apa? Ya, bagus. N sama dengan 1. Kita masukkan ke rumusnya. Maka N diganti dengan 1, 1 kuadrat sama dengan 1. Dibagi 2 kali 1 sama dengan 2, dikurangi 1, kali 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 1, sama dengan 1 kali 1 ditambah 1, dibagi 2 kali 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 1. Kita sederhanakan, 1 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3, sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 sama dengan 2, dibagi 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita sederhanakan, sehingga ruas kiri sama dengan 1 dibagi 1 kali 3 sama dengan 3, sama dengan 1 dibagi 3. Benar. Berarti kita lanjutkan langkah yang kedua. Teman-teman, langkah yang kedua. Iya, bagus. Kita tuliskan N sama dengan K. Benar. Maka kita masukkan ke soalnya, 1 kuadrat dibagi 1 kali 3 ditambah 2 kuadrat dibagi 3 kali 5 ditambah dan seterusnya, ditambah N diganti dengan K, K kuadrat dibagi 2K dikurangi 1 kali 2K ditambah 1, sama dengan, kita tulis di bawahnya, K kali K ditambah 1 dibagi 2 kali 2K ditambah 1. Benar. Langkah ketiga adalah langkah yang terakhir, yaitu untuk N sama dengan K ditambah 1, maka kita masukkan ke soalnya, 1 kuadrat dibagi 1 kali 3 ditambah 2 kuadrat dibagi 3 kali 5 ditambah dan seterusnya, ditambah N diganti dengan K plus 1, maka menjadi K plus 1 kuadrat dibagi 2 kali N diganti dengan K ditambah 1 dikurangi 1 kali 2 K ditambah 1 ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 kali K ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2 kali 2 K ditambah 1 ditambah 1. Setelah kita tuliskan langkah yang pertama, teman-teman harus ingat dari langkah yang kedua, langsung kita tuliskan di bawah. Kita tulis K kali K ditambah 1 dibagi 2 kali 2K ditambah 1 ditambah K ditambah 1 kuadrat. Kita sederhanakan, yang di dalam kurung 2 kali K 2K ditambah 2 dikurangi 1 kali 2K ditambah 2 ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 kali K ditambah 2 dibagi 2 kali 2K
ditambah 2 ditambah 1. Kita sederhanakan. K kali K ditambah 1 dibagi 2 kali 2K ditambah 1 ditambah K ditambah 1 kuadrat dibagi 2K ditambah 1 kali 2K ditambah 3 sama dengan K ditambah 1 kali K ditambah 2 dibagi 2 kali 2K ditambah 3. Perhatikan ada penjumlahan. Syarat untuk menjumlahkan adalah penyebutnya sama. Sehingga langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya. Kita lihat yang pertama. Ternyata penyebutnya yang sebelah kiri kurang 2K ditambah 3. Maka setelah kita menulis sebagai penyebutnya, kita tulis pada pembilangnya 2K ditambah 3. Kemudian yang sebelah kanan ternyata kurang 2. Kita tulis 2 di penyebutnya. Maka kita tulis juga di pembilang. Setelah kita samakan penyebutnya, maka kita tulis hanya satu saja. 2 kali 2K ditambah 1 kali 2K ditambah 3. Selanjutnya kita lihat pembilangnya. Ternyata ada bentuk yang sama, yaitu yang kita stabilo. Dengan menggunakan hukum distributif, kita tulis K ditambah 1, kemudian kita tulis kurung siku buka, maka yang kita tulis lagi adalah yang tersisa. K kali 2K ditambah 3. Karena tandanya ditambah, kita tulis tambah. Perhatikan yang sebelah kanan, K ditambah 1 kuadrat. Artinya terdapat 2. Yang satu sudah kita ambil sesuai rumus distributif, sehingga yang tersisa adalah 2 kali K ditambah 1. Kurung siku tutup. Kemudian pembilangnya kita sederhanakan. Kita tulis K ditambah 1 kurung buka. Kita kalikan K kali 2K sama dengan 2K kuadrat. K kali 3 berarti ditambah 3K. Ditambah 2 kali K berarti 2K. 2 kali 1 ditambah 2. Kurung siku tutup. Pembilangnya kita sederhanakan lagi. Kita tulis K ditambah 1 kurung 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 2K menjadi 5K ditambah 2. Kita faktorkan menjadi K ditambah 1 kali 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 2. Kalau difaktorkan menjadi 2K ditambah 1 kali K ditambah 2. Sehingga menjadi K ditambah 1 kali K ditambah 2 dibagi 2 kali 2K ditambah 3 sama dengan K ditambah 1 kali K ditambah 2 dibagi 2 kali 2K ditambah 3. Perhatikan, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka terbukti. Berarti soal di atas benar. Teman-teman, kita sudah mengerjakan 3 soal.
Berarti kita sudah mengerjakan 3 soal tipe pertama. Sementara nanti ada 3 tipe. Tipe yang pertama adalah persamaan. Tipe yang kedua adalah habis dibagi. Tipe yang ketiga adalah pertidaksamaan. Kita akan mengerjakan tipe yang kedua. Contoh nomor 4. Buktikan 5 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 4. Bukti, langkah yang pertama, N sama dengan 1. Kita masukkan ke soalnya. Berarti 5 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 5 pangkat 1, 5 dikurangi 1, 4. Ternyata 4 habis dibagi 4. Benar. Maka selanjutnya adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita hanya menulis saja N sama dengan K benar, maka 5 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 4 benar. Kita lanjutkan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, N sama dengan K ditambah 1. Maka kita masukkan ke soalnya menjadi 5 pangkat K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan. Perhatikan persamaan yang diberi warna kuning. Itu merupakan kunci penyelesaian dari soal tersebut. Sehingga persamaan yang kita tulis tadi, kita arahkan ke persamaan yang berwarna kuning. Sehingga menjadi 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 dikurangi 1. Teman-teman harus ingat 5 pangkat K ditambah 1 kalau dijabarkan menjadi 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Ingat tentang eksponen semester 1. Sama dengan kita lihat 5 pangkat K hampir mirip dengan 5 pangkat K dikurangi 1. Maka kita paksakan bentuknya harus sama. Sehingga caranya 5 pangkat K kita beri kurung kali 5 pangkat 1 dikurangi 1. Langkah selanjutnya, karena bentuknya 5 pangkat K dikurangi 1, kita paksa ditulis dengan dikurangi 1 supaya tidak mengubah persamaan. Karena ini di sini dikurangi 1, maka ditambah 1. Sama dengan kita gunakan hukum distributif. Menjadi 5 pangkat K dikurangi 1 kali 5 pangkat 1 ditambah 1 kali 5 pangkat 1 dikurangi 1. Kita sederhanakan sama dengan 5 pangkat K dikurangi 1 kali 5 pangkat 1 sama dengan 5 ditambah 1 kali 5 pangkat 1 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Perhatikan yang kita beri warna kuning. 5 pangkat K dikurangi 1 ternyata sama dengan langkah yang kedua. Padahal diketahui 5 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 4. Sehingga 5 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 4 dikalikan dengan bilangan bulat manapun tetap akan habis dibagi 4. Selanjutnya 4
4 habis juga dibagi dengan 4. Sehingga maka secara keseluruhan habis dibagi 4 terbukti. Maka soal yang di atas benar. Supaya lebih mantap, kita kerjakan soal nomor 5. Buktikan 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N ditambah 2 habis dibagi 5. Bukti, langkah pertama, N sama dengan 1. Kita masukkan ke soalnya. Menjadi 3 pangkat 2 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 4 berarti sama dengan 16, sehingga 9 ditambah 16 sama dengan 25 habis dibagi 5. Benar. Maka kita lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita hanya menulis saja N sama dengan K benar. Maka 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2 habis dibagi 5 benar. Kita lanjutkan langkah yang ketiga. Langkah ketiga, untuk N sama dengan K ditambah 1, maka kita masukkan ke persamaannya. Menjadi 3 pangkat 2 kali K ditambah 1 ditambah 2 pangkat 2 K ditambah 1 ditambah 2 sama dengan. Kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2K ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2 ditambah 2 menjadi 4. Perhatikan persamaan yang kita beri warna kuning. Salah satu unsurnya adalah 3 pangkat 2K. Kita harus menyamakan, sehingga kita ubah sama dengan 3 pangkat 2K kali 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2K kali 2 pangkat 4 sama dengan, perhatikan komponen yang sudah kita beri warna kuning. Ternyata sudah mirip, sehingga langkahnya kita beri kurung 3 pangkat 2K kita renggangkan kali 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2K kali 2 pangkat 4. Kita paksakan sama, sehingga harus ditambah dengan 2 pangkat 2K ditambah 2 supaya tidak mengubah persamaan. Karena ditambah maka harus dikurangi dengan 2 pangkat 2K ditambah 2. Kita kalikan dengan hukum distributif sama dengan 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2K ditambah 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2K kali 2 pangkat 4. Kita cek persamaan yang kita beri warna kuning. Ternyata sama. Berarti habis dibagi 5 dikalikan dengan bilangan bulat berapapun,
maka habis dibagi 5. Selanjutnya tinggal kita membahas yang komponen belakang. Sama dengan 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2 kali 9 dikurangi 2 pangkat 2K kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2K kali 2 pangkat 4. Kita sederhanakan sama dengan 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2 kali 9 dikurangi 2 pangkat 2K 2 pangkat 2 4 dikali 3 pangkat 2 9 berarti kali 36 ditambah 2 pangkat 2K kali 2 pangkat 4 16 sama dengan 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2 kali 9 dikurangi 2 pangkat 2K kali 20. Perhatikan 20 habis dibagi 5, maka dikalikan dengan bilangan bulat manapun, maka tetap habis dibagi 5. Sehingga secara keseluruhan habis dibagi 5 terbukti. Maka persamaan di atas benar. Teman-teman, yang harus diperhatikan adalah khusus untuk dibagi 5, maka operasi bilangannya boleh menggunakan ditambah atau dikurang. Tetapi selain habis dibagi 5 atau 10, maka operasi bilangannya harus ditambah. Kita telah membahas soal tipe yang pertama tentang persamaan dan soal tipe yang kedua tentang habis dibagi. Maka selanjutnya kita akan membahas soal tipe yang ketiga, yaitu tentang pertidaksamaan. Contoh 6. Buktikan 2N ditambah 1 kurang dari 2 pangkat N untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Bukti langkah yang pertama, yang lazim N sama dengan 1 karena ada persyaratan N lebih dari atau sama dengan 3, maka kita tulis N sama dengan 3. Kita masukkan ke soalnya, maka 2 kali 3 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat 3. 2 kali 3, 6 ditambah 1 sama dengan 7, kurang dari 2 pangkat 3 sama dengan 8, menghasilkan pernyataan yang benar. Maka kita lanjutkan langkah yang kedua. 2, selalu kita tulis N sama dengan K benar. Maka N sama dengan K kita masukkan ke soalnya menjadi 2K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K benar. Kita lanjutkan langkah yang ketiga. 3, N sama dengan K ditambah 1. Maka N sama dengan K ditambah 1 kita masukkan menjadi 2 kali K ditambah 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K
ditambah 1. Kita jabarkan 2K ditambah 2 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Sebelum melanjutkan langkah, teman-teman perhatikan komponen yang berwarna kuning. Maka ruas kiri harus ada komponen yang sama dengan yang berwarna kuning. Kita coba 2K ditambah 1, kita geser ke kiri. Kemudian baru ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Nah, inilah trik yang harus teman-teman ketahui. Setelah kita menuliskan dengan komponen yang sama, maka triknya kita buat sama dengan di sebelah kiri. Kita tulis lagi 2K ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 2K ditambah 1 ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Perhatikan komponen yang berwarna kuning. Semua sudah sama. Oke. Selanjutnya yang bagian tengah kita ganti dengan 2 pangkat K. Kita tuliskan 2K ditambah 1 ditambah 2. Kemudian ini diubah menjadi 2 pangkat K ditambah 2. Kita perhatikan 2K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K. Maka secara otomatis tanda sama dengan berubah menjadi kurang dari. Kita tulis selanjutnya kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Setelah berubah tanda, maka yang kita bahas adalah ruas tengah dan ruas kanan. Sementara yang ruas kiri tidak kita bahas tapi kita tulis 2K ditambah 1 ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Kita jabarkan yang ruas kanan 2K ditambah 1 ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Kita mulai akan membuktikan. Perhatikan 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K. Kemudian kita buktikan 2 apakah kurang dari 2 pangkat K? Benar, karena K tertulis minimal 3. Sehingga kalau kita ganti dengan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga otomatis 2 kurang dari 8. Sehingga 2 pangkat K ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Kita lihat 2K ditambah 1 ditambah 2 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 2, juga kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, maka secara otomatis 2K ditambah 1 ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Kita tulis 2 kali K ditambah 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Terbukti.
7. Buktikan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah n dikurangi 1 kuadrat kurang dari n pangkat 3 dibagi 2. Bukti langkah pertama, n sama dengan 1. Maka kita masukkan ke rumusnya menjadi 1 dikurangi 1 kuadrat kurang dari 1 pangkat 3 dibagi 2. 1 dikurangi 1, 0 kuadrat sama dengan 0 kurang dari 1/3. Benar. Maka dilanjutkan langkah yang kedua. 2. Kita hanya menulis n sama dengan k benar. Maka kita masukkan ke rumusnya menjadi 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k dikurangi 1 kuadrat kurang dari k pangkat 3/2 benar. Langkah yang ketiga, n sama dengan k ditambah 1. Maka kita masukkan ke rumusnya menjadi 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat kurang dari k ditambah 1 pangkat 3 dibagi 2. Kita sederhanakan menjadi 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k ditambah 1 dikurangi 1 menjadi k kuadrat kurang dari k ditambah 1 pangkat 3 dibagi 2. Sebelum melanjutkan langkah, perhatikan komponen yang berwarna kuning. Tertuliskan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k dikurangi 1 kuadrat. Sementara yang terakhir k kuadrat, berarti sebelum k kuadrat adalah k dikurangi 1 kuadrat. Kita tuliskan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k dikurangi 1 kuadrat ditambah k kuadrat kurang dari k ditambah 1 pangkat 3 dibagi 2. Karena ada komponen yang sama, maka kita tuliskan sama dengan di sebelah kirinya. Kita tulis 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k dikurangi 1 kuadrat ditambah k kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k dikurangi 1 kuadrat ditambah k kuadrat kurang dari k ditambah 1 pangkat 3 dibagi 2. Perhatikan, ada 3 warna kuning yang komponennya sama. Maka warna kuning yang terakhir akan kita ganti dengan pernyataan yang nomor 2. Sehingga kita tulis 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k dikurangi 1 kuadrat ditambah k kuadrat. Secara otomatis tandanya akan berubah menjadi kurang dari k pangkat 3 dibagi 2
ditambah K kuadrat kurang dari K ditambah 1 pangkat 3 dibagi 2. Kita akan membuktikan ruas tengah kurang dari ruas kanan. Sementara ruas kiri kita hanya tulis saja 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah K dikurangi 1 kuadrat ditambah K kuadrat kurang dari K pangkat 3 dibagi 2 ditambah kita samakan penyebut menjadi 2K kuadrat dibagi 2 kurang dari K ditambah 1 pangkat 3 kita jabarkan menjadi K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1 dibagi 2. Kita akan buktikan ruas tengah kurang dari ruas kanan. Kita tuliskan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah K dikurangi 1 kuadrat ditambah K kuadrat kurang dari kita jadikan 1 K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat dibagi 2 kurang dari K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat kita samakan. Sementara tertulis 3K kuadrat berarti sisa K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 dibagi 2. Perhatikan, kita lihat per komponennya. K pangkat 3 sama 2K kuadrat sama, sementara yang ruas kanan masih ditambah K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Secara otomatis ruas tengah kurang dari ruas kanan, sehingga dapat disimpulkan ruas kiri kurang dari ruas kanan. Disimpulkan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah K kuadrat kurang dari K ditambah 1 pangkat 3 dibagi 2. Terbukti. Oke teman-teman, jangan sampai lupa untuk like dan subscribe. Sekali lagi, like dan subscribe.